Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 4 macam doa tawasul yang mustajab pengantar terkabulnya hajat. Tawasul ialah aktivitas mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya dapat diterima, diijabah atau dikabulkan. Dalam masyarakat kita secara umum banyak yang menggunakan tawasul dalam kehidupannya, terutama bagi yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Tawasul ini adalah salah satu faktor agar doa yang kita panjatkan mustajab. Pengertian tawasul. Secara bahasa, tawasul yakni al-wasilah yang berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah tawasul yaitu segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa amal kebaikan atau ketaatan yang disyariatkan. Tawasul juga dapat diartikan dengan berdoa kepada Allah melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal kebaikan ataupun melalui orang soleh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah. Wasilah adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang lain. Seseorang bertawasul kepada Tuhannya melalui wasilah atau media takarrub dengan amal ibadahnya. Hukum tawasul. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa tawasul adalah perbuatan syirik karena berdoa kepada selain Allah. Selain itu, tawasul juga tidak ada tuntunannya dari Nabi. Padahal pada prinsipnya, agama Islam sangat memerintahkan pemeluknya untuk bertawasul atau upaya membangun jembatan penghubung antara mereka dan Allah. Perintah ini juga secara jelas tersurat terdapat dalam Al-Quran, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah, carilah wasilah kepadanya." Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Dari ayat ini, ulama memutuskan bahwa tawasul adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Islam. Ayat ini dengan jelas meminta umat Islam untuk membuat anak tangga yang menghubungkan seseorang kepada Allah. Para ulama madhab juga sepakat bahwa tawasul yang dimaksud adalah amal soleh sebagian jalan yang menyertai seseorang dalam doanya. Karena amal soleh dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhannya. Amal soleh inilah yang dijadikan tawasul atau wasilah agar hajat-hajat yang didoakan orang tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ulama tidak berbeda pendapat. Perbedaan pendapat para ulama terjadi ketika membahas sesuatu yang dijadikan tawasul. Perlu digarisbawahi sekali lagi, ini perbedaan pendapat, sehingga diperlukan sikap saling menghormati perbedaan tersebut. Sebagian ulama membolehkan seseorang untuk bertawasul dengan orang-orang soleh atau benda tertentu, sedangkan sebagian kelompok ulama lainnya mengharamkannya. Akan tetapi sebenarnya perbedaan pandangan keduanya bukan perbedaan prinsipil, hanya perbedaan formalitas belaka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki sebagai berikut. Titik perbedaan pendapat ulama dalam masalah tawasul adalah tawasul dengan bentuk lain selain amal, yaitu tawasul dengan benda atau orang tertentu. Saya akan menjelaskan bagaimana orang yang bertawasul dengan selain amal itu hakikatnya adalah bertawasul dengan amalnya juga, yang dinisbatkan kepadanya di mana itu merupakan bagian dari upayanya. Saya mengatakan begini, pahamilah bahwa seorang muslim yang bertawasul dengan orang tertentu itu karena muslim tersebut mencintainya, karena ia dengan baik sangka meyakini kesolehan, kewalian, dan keutamaan orang itu, atau karena ia meyakini bahwa orang tersebut mencintai Allah dan berjuang di jalannya, atau karena ia meyakini bahwa Allah mencintai orang tersebut sebagai firman-Nya, Allah mencintai mereka, mereka pun mencintainya, atau karena meyakini semua varian itu hadir di dalam orang yang dijadikan tawasul tersebut. Dari uraian ini, jelas bahwa perbedaan itu hakikatnya bersifat formal. Jangan sampai perbedaan formalitas ini membawa perpecahan dan pertikaian dengan memvonis kekufuran bagi umat Islam yang mengamalkan tawasul, atau bahkan mengusir mereka dari lingkungan Islam sebagai firman-Nya, "Maha suci Engkau," ini merupakan bohong besar.
Dari sini jelas sekali di mana titik kesepakatan dan perbedaan pandangan ulama terkait tawasul. Semua ulama sepakat bahwa tawasul dengan amal soleh hukumnya boleh menurut syariat. Meski mereka berbeda pendapat perihal tawasul dengan benda atau orang-orang tertentu yang dianggap soleh. Berikut ini adalah macam-macam tawasul yang benar berdasarkan keterangan para ulama. Yang pertama ialah tawasul bi asma'illah, yaitu tawasul dengan nama Allah. Ini adalah tawasul yang paling tinggi. Misalnya, ketika berdoa seseorang bertawasul dengan perkataan a'udzu bi qudratillah, a'udzu bi izzatillah, dan yang lainnya. Tawasul ini juga bisa dilakukan dengan menyebut Asmaul Husna secara lengkap, atau sebagian, atau dengan Ismul Adzam. Ismul Adzam merupakan kata kunci untuk berdoa, dan doa tawasul yang disertai dengan Ismul Adzam insya Allah sangat mustajab. Ismul Adzam ini disamarkan, namun bisa dipelajari. Misalnya dalam kitab Fatawa Nawawi karya Imam Nawawi disebutkan tentang Ismul Adzam. Yang kedua ialah tawasul bi amalis sholihah, yaitu tawasul dengan amal yang baik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikisahkan, pernah ada 3 orang sahabat yang kemudian dalam perjalanan mereka menemukan gua. Karena penasaran, ketiganya memasuki gua tersebut. Setelah sudah masuk, tiba-tiba terjadi angin kencang yang merobohkan batu besar sehingga menutupi mulut gua tersebut. Mereka mengalami kesulitan untuk keluar. Seminggu tidak makan dan memanggil-manggil orang tidak ada yang mendengar. Lalu ketiganya bermuhasabah. Seorang dari mereka berdoa dan bertawasul menyebut perbuatan birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya batu terbuka sedikit demi sedikit dan ada sinar matahari. Kemudian yang lain berdoa dengan amal unggulannya. Akhirnya batu tergeser. Mulut gua tersebut terbuka dan akhirnya mereka dapat keluar. Yang ketiga ialah tawasul bisholehin, yaitu tawasul dengan orang-orang soleh. Yaitu tawasul kepada orang-orang soleh, baik orang soleh masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Diceritakan dalam hadis sahih, ada salah satu sahabat yang buta dan ingin bisa melihat. Kemudian ia tawasul, "Ya Allah, saya meminta dan menghadapmu dengan wasilah kepada Nabi dalam memenuhi kebutuhan saya ini." Akhirnya sahabat tersebut bisa melihat. Yang terakhir ialah tawasul bidzat, yaitu tawasul dengan zat. Cara melakukan tawasul semacam ini, misalnya bijahi dengan kedudukan, bihurmati dengan kemuliaan, dan bikaromati dengan kemurahan. Salah satu contoh tawasul bidzat adalah sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini konon juga salah satu tawasul yang mustajab, karena sudah banyak yang membuktikannya. Jika kita perhatikan dengan seksama, ternyata rukun sholat juga mengandung tawasul, yaitu pada duduk tahiyat terakhir. Pada rukun tersebut, wajib membaca tasyahud atau tahiyat. Dalam tahiyat itu juga wajib membaca sholawat, jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu, hal tersebut juga termasuk tawasul menyebut nama Nabi di dalam doa. Karena sholat secara bahasa adalah ad-du'a'u, yang artinya doa. Dan itulah beberapa keterangan mengenai tawasul. Semoga dengan tawasul yang benar dan keikhlasan doa hajat-hajat kita segera mustajab atau dikabulkan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.